Sumarna, ia hanyalah seorang penjual bakso di kota Sukabumi. Ia bersama sang istri, Nenah, membuka kedai di pusat kota Sukabumi. Namun kemampuan Aep Sumarna bukan hanya membuat bakso saja. Ia juga mempunyai keahlian untuk mengobati orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Merasa terpanggil, jadi cita-cita saya itu pertama ingin bersih dari PDM atau OGDJ. Kota Sukabumi ini ingin bersih gitu. Jadi saya tiap hari itu keliling gitu. Latar belakang saya kenapa? Saya itu merasa OGDJ itu merasa teman saya. Karena itu dia itu manusia. Saya merasa terpanggil. Dia itu tidurnya di mana, makannya di mana. Jadi saya merasa khawatir. Merasa khawatir sama mereka-mereka itu. Cuman kepedulian pemerintah itu sekarang belum seutuhnya. Kalau belajar OGDJ ini di Sukabumi dari mulai ya menjelang berjalan 1 tahun lah. Kalau kemarin ini belajar ruqyah hampir udah 5 tahun. Ini masih tahap belajar. Di usianya yang sudah tidak lagi muda, Aep Sumarna tetap semangat berkeliling kota Sukabumi untuk mencari para ODGJ yang terlantar. Seperti hari ini, Pak Haji Aep menemukan seorang ODGJ di pusat kota Sukabumi. Tanpa ragu dan tanpa mengenal rasa takut, ia pun menghampiri sang ODGJ dan langsung mengajaknya berkomunikasi. Setelah ODGJ ini tenang, Pak Haji Aep pun mengeluarkan senjata andalan, yaitu pencukur rambut, dan langsung mencukur ODGJ ini di tempat. Sehabis mencukur rambut, Pak Haji Aep kemudian membawa ODGJ ini ke satu tempat untuk memandikannya. Dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, Pak Haji Aep terus memandikan ODGJ ini hingga bersih. Sang ODGJ pun tampak tenang dimandikan oleh Aep Sumarna. Pak Haji Aep pun lalu mengeluarkan pakaian baru dari dalam tasnya yang berisikan kebutuhan untuk para ODGJ yang ia temui di jalanan. Setelah dimandikan, suatu keajaiban bahwa ODGJ ini sudah bisa berkomunikasi dengan Pak Haji Aep. Selagi berbincang, Pak Haji Aep dengan leluasa memotong kuku ODGJ ini agar terlihat bersih. Pak Haji Aep pun senantiasa memberikan makanan yang layak untuk mereka. Kalau yang di jalan itu nggak ada perhatian keluarga, karena dia itu tidurnya di mana, makannya di mana, jadi nggak ada perhatian. Kalau diperhatikan sama kita, itu cepat sembuh. Asal mengobatinya sama hati. Kalau nggak sama hati mah wah enggak. Memotong rambutnya, memotong kukunya, terus memandikan, diganti bajunya, dia itu ada perhatian, kesentuh hatinya. Memandikan itu karena air itu, apapun yang kesentuh dengan air, jadi hatinya itu kesentuh. Otak-otaknya itu kan ada otak besar, ada otak kecil. Kalau otak kecilnya keganggu, itu. Ini jadinya gitu. Kebanyakan otak kecil yang keganggu gitu. Butuh kemampuan khusus untuk mengobati para ODGJ ini. Dan Pak Haji Aep mempunyai beberapa metode penyembuhan. Satu, ada urat saraf yang harus disentuh di lehernya atau di tulang punggung atau di kepala. Itu ada urat tertentu, urat sarafnya biar lancar. Kedua, itu harus didoakan
baca-baca ayat suci Al-Quran, walaupun saya baca Al-Fatihahnya belum beres, tapi alhamdulillah kalau baca ayat suci Al-Quran, kalau sama hati dia itu sembuh. Pak Haji Aep juga membuka rumah singgah pengobatan terapi Al-Quran Ruqyah Syariah Sukabumi yang terletak di Kecamatan Subang Jaya, Kota Sukabumi. Biasanya para ODGJ yang tidak diketahui asal-usulnya ia bawa ke rumah singgah ini. Tapi tidak menutup kemungkinan ada keluarga yang membawa sanaknya untuk berobat karena gangguan mental. Ini baru berjalan 7 bulan. Banyak kemarin mencapai ada 3 orang, terus kemarin pernah 13 orang, ada 4 orang. Ini yang sisa 13 orang tinggal 1 lagi gitu. Semua udah pulang? Udah pulang. Aep Sumarna merawat para ODGJ ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Bahkan ia mengeluarkan dana pribadi untuk mengurus ODGJ. Hal ini dilakukan atas kepeduliannya terhadap para ODGJ yang berada di Kota Sukabumi. Saya ingin sisa umur saya untuk membaktikan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ini jadi jembatan untuk ke surga. Saya ngobatin ODGJ ikhlas.